Hey everyone, welcome back. Di video kali ini aku agak telat. Jadi ini produk udah 1 minggu sampai 1,5 minggu yang lalu, tapi aku baru sempat nge-review itu sekarang. Yes, kalian pasti udah familiar banget karena ini tuh booming banget dan kayak lagi rame gitu diperbincangkan. Dan produknya adalah Pixi Stella Serum Foundation. Untuk produk Pixi terbaru ini sebenarnya dia kayak lanjutan dari seriesnya yang For Beauty Benefit. Jadi sebelumnya Pixi itu udah punya yang seriesnya For Beauty Benefit ini kalau nggak salah ada 4 produk. Sebelum yang seriesnya Make It Glow, dan ini tuh kayak versi affordable-nya gitu. Cuma untuk yang For Beauty Benefit itu mereka cuma ada BB creamnya aja, jadi mereka memang belum keluarin foundation. Nah akhirnya mereka keluarin foundationnya, dan yang menarik di sini adalah dia tuh ada kata-kata serumnya. Berarti dia juga ada kandungan skincare di dalamnya. Terus selain itu dia bilang ini tuh tahan sampai 12 jam, ditambah lagi dia udah mengandung SPF 50 PA+++, tambah lagi harganya yang murah banget juga. Makanya wajar banget kalau ini tuh booming banget sekarang. Dan sebenarnya udah banyak banget beauty vlogger yang udah nge-review ini. Cuma nggak apa-apa, pendapat setiap orang kan bisa beda-beda tergantung jenis kulitnya. Kalau kulit aku ini kombinasi to dry, dan untuk skin tone aku ini light dengan neutral undertone. Dan satu lagi yang membedakan review aku, di sini aku bakalan bandingin si Pixi Serum Foundation ini dengan Pixi Dewy Cushion yang ini. Secara si cushion ini tuh harganya 2 kali lipat daripada si Serum Foundation ini. Nah makanya di sini aku sekalian bandingin, siapa tahu ada yang lagi galau mau beli cushionnya atau si Serum Foundationnya ini. Jadi kalau kalian penasaran sama pendapat aku tentang si Pixi Serum Foundation ini, terus kira-kira bagusan mana sih sama si Pixi Dewy Cushion ini? Jangan lupa untuk like dulu videonya dan juga subscribe channel ini kalau belum. Kalau udah, yuk kita langsung masuk aja untuk ngebahas 2 complexion dari Pixi. Oke guys, itu dia tadi sedikit overview produknya. Di sini aku akan tetap lebih fokus untuk nge-review si serum foundationnya ini. Kalau untuk yang Pixi Make It Glow, aku udah pernah bikin reviewnya. Kalian bisa langsung cek aja di atas ini, atau nanti linknya akan aku taruh di description box. Yang pertama aku akan bahas packagingnya. Jadi untuk packagingnya sendiri, dia ini hadir dengan box. Untuk desain boxnya ini tuh masih sama persis sama series yang For Beauty Benefit lainnya. Dan di boxnya ini tuh udah komplit banget keterangannya, mulai dari cara pakai, klaim, ingredient, tempat produksi dan distribusi, nomor BPOM, expiry date, serta dia juga sudah halal. Untuk packaging dalamnya sendiri, dia itu bentuknya botol kaca. Jadi ini benar-benar kayak packaging serum gitu. Kacanya ini kokoh banget dan berat banget ya. Dia ini sebenarnya transparan, jadi kita bisa langsung lihat warna foundationnya dari packaging luarnya. Di botolnya ini juga udah ada keterangan singkat tentang produknya. Terus untuk dispensernya sendiri, dia itu bentuknya pipet, jadi ini benar-benar mirip banget kayak serum. Oke, lanjut ke shades-nya. Jadi untuk si Pixi Serum Foundation ini ada 5 shades. Jadi dari yang fair sampai yang tan itu bisa banget cobain si Pixi Foundation ini. Nah, di sini yang punya aku itu adalah shade 1, Rosy Ivory. Dia itu warnanya lebih ke netral ya. Padahal pertamanya aku pikir wah bakalan cool undertone, tapi ternyata enggak, dia lebih ke netral. Dan ini adalah warna yang paling terang dari kelima shades lainnya. Nah, aku udah swatch di tangan, terus aku bandingin sama cushion aku. Untuk cushionnya ini aku juga pakai shade 102 yang pinkish beige. Nah, kurang lebih kayak gini perbedaannya. Jadi waktu awal swatch, warna dari si Serum Foundation ini sedikit lebih terang daripada warna cushionnya. Tapi ternyata waktu dia ngeset dan lama-kelamaan warna foundationnya itu dia turun, jadi dia lebih gelap sedikit daripada si cushionnya. Nah, jadi kalau kalian punya skin tone yang mirip sama aku atau bahkan lebih terang, itu bakalan lebih masuk kalau pakai cushionnya daripada si foundationnya. Karena di aku sendiri si foundationnya itu jadi sedikit lebih gelap daripada skin tone asli aku. Cuman masih bisa masuk sih sama warna kulit. Oke, lanjut ke teksturnya. Jadi untuk teksturnya sendiri dia ini super cair banget. Ini bener-bener cair. Terus dia berasa banget kayak ada oilnya gitu pas dioles. Tapi ini masih relatif mudah di blend dan oilnya itu bakalan menyerap ke kulit, lama-lama dia bakalan ngeset dan finishnya itu akan jadi lebih matte. Nah di sini aku udah cobain setengah-setengah dulu. Oh ya guys, jangan lupa waktu mau pakai ini harus di shake dulu supaya si oilnya sama si foundationnya itu bisa bersatu dengan baik. Pertama kali aku coba aplikasi 1 drop dulu, tapi ternyata kurang untuk setengah wajah aku, jadi aku tambahin lagi. Jadi totalnya ada 3 drop untuk setengah wajah aku ini. Juga enak banget di blend ya. Kayak beberapa kali tap dia udah langsung sempurna. Dan kalian bisa lihat sendiri hasilnya, dia itu coveragenya lumayan ya. Jadi menurut aku sih dia coveragenya itu medium dan bisa banget di build sampai ke full. Untuk kemampuannya menutupin pori-pori, menurut aku dia lumayan bisa nutupin. Dan untuk under eye aku dia juga lumayan bisa nutupin. Untuk kemerahan dia juga lumayan. Pokoknya menurut aku ini coveragenya udah oke banget sih. Terus yang pasti dia ini ringan banget dipakainya karena memang teksturnya itu cair banget kan ya. Makanya dia bener-bener ringan kayak nggak pakai apa-apa.
Terus finishnya itu kan lebih ke matte, tapi matte itu bukan yang sampai matte banget. Bahkan di kulit aku yang relatif kering ini, dia nggak sampai yang kering banget gitu. Jadi menurut aku ini masih aman sih kalau dipakai di jenis kulit yang relatif kering. Nah kalau aku bandingin sama cushionnya, itu secara coverage dia masih mirip banget sih ya. Warnanya juga hampir mirip. Cuma memang untuk cushionnya ini dia lebih dewy finishnya dibandingkan sama si foundationnya ini. Cuma memang untuk yang foundation itu dia oxidize, makanya yang sebelah kanan akan kelihatan sedikit lebih gelap daripada yang sebelah kiri yang aku pakai cushion. So far yang sekarang ini udah 2 jam dari pertama kali aku apply si foundationnya. Terus seperti biasa aku filming itu nggak pakai AC, jadi lumayan panas. Tapi kalian bisa lihat sendiri dia benar-benar stay, benar-benar bagus. Jadi masih persis banget kayak pertama kali di apply. Oke, aku akan bacain sedikit tentang klaimnya. Alas bedak cair untuk hasil makeup tampak cerah dan tahan lama hingga 12 jam. Kalau untuk tampak cerahnya sih aku kurang yakin, apalagi ini warnanya tuh sedikit lebih gelap daripada skin tone aku, ditambah lagi dia oxidize, jadinya ya begitu deh ya. Tapi untuk yang tahan 12 jam aku bakalan cobain, nanti aku juga bakalan pergi, jadi mau sekalian ngetes kalau pakai masker kayak gimana. Teksturnya yang ringan di kulit sehingga cocok digunakan setiap hari, ini aku setuju. Dengan keunggulan 4 beauty benefit, yang pertama adalah whitening. Formula 2-way whitening membuat kulit tampak lebih cerah. Ini balik lagi ya, kalau di kulit aku dan di skin tone yang sama aku, mungkin dia nggak akan bikin cerah. Yang kedua adalah protecting, karena dia ini mengandung SPF 50 PA+++. Cuma kalau kalian mau keluar rumah, tetap harus pakai sunscreen. Yang ketiga moisturizing, karena dia ini mengandung argan oil di dalamnya. Memang waktu di swatch aja itu berasa banget sih, ada tekstur yang kayak oily gitu. Yang terakhir adalah beautifying, jadi dia ini mengandung Stay Last Micro Powder untuk membantu makeup tahan lama hingga 12 jam. Jadi memang finishnya itu kayak sedikit powdery, matte-nya itu, cuman nggak yang sampai kering banget ya. Makanya aku penasaran banget, ini beneran bisa nggak tahan sampai 12 jam. Tapi mungkin aku bakal ngetesnya sih sekitar 8 jam aja sih, nggak kuat kalau sampai 12 jam. Oke, aku akan masuk ke harganya. Jadi untuk harganya sendiri ini tuh murah banget. Jadi kemarin aku belinya itu di 48.000 dengan isi 17 ml. Memang isinya nggak terlalu banyak ya. Kalau dibandingkan cushion itu isinya 15 ml, jadi mirip-mirip sebenarnya. Nah untuk link pembeliannya aku bakal taruh di description box, jadi kalian langsung cek aja di sana. Oke, lanjut ke conclusionnya. Jadi secara packaging ini tuh udah kokoh banget karena dia terbuat dari botol kaca. Cuman aku nggak tahu kalau ini bisa dibawa-bawa apa enggak, karena kalau yang bentuknya pipet ini kadang-kadang itu suka bocor. Cuma nggak tahu juga kalau yang dari Pixi ini aku belum cobain. Terus untuk aplikatornya ini pipet, ini plus minus sih. Sebenarnya dia gampang untuk diambil produknya, cuma kalian tuh harus bener-bener jaga kehigienisannya. Jangan sampai ujung pipetnya itu kena wajah waktu aplikasi ataupun kena tangan, supaya dia tuh nggak kotor. Untuk pilihan shades-nya menurut aku ini udah komplit banget, cuma memang dia agak sedikit kurang terang aja. Jadi buat teman-teman yang skin tone-nya kayak aku atau lebih terang bahkan dari aku, ini kayaknya kurang bisa pakai si serum foundation dari Pixi ini. Nah secara tekstur dia ini cair banget dan gampang banget di blend, dan juga dia ringan banget. Untuk baunya sih dia nyaris nggak ada wanginya ya, cuma kayak ada wangi seger-segernya gitu aja, tapi nggak terlalu mencolok karena dipakai tuh udah nggak ada wanginya. Terus untuk coveragenya ini tuh udah bagus banget ya, apalagi untuk sehari-hari. Ini tuh medium bisa di-build sampai ke full, dan menurut aku dia masih masuk di segala jenis kulit. Jadi buat yang kulitnya ini kombinasi ke oily, ini cocok banget pakai si serum foundation ini. Tapi kalau kalian tuh jenis kulitnya dry, ini masih bisa banget, karena aku sendiri juga dry dan dia masih oke-oke aja sih. Cuma kalau kulit kalian itu yang super duper kering, lebih baik kalian ambil cushionnya aja, karena dia ini lebih ke dewy finish. Lanjut untuk ketahanannya, kalian bisa lihat sendiri. Ini adalah hasil setelah kurang lebih aku pakai 7-8 jam. Aku juga sempat pergi tadi, jadinya udah pakai masker. Bisa lihat sendiri untuk yang nempel di masker itu yang bagian serum foundation yang lebih banyak nempel dibandingkan yang dewy cushion. Untuk yang di wajah dia juga udah ada beberapa spot yang hilang. Nah, di sini aku cobain pakai kertas minyak juga, dan ternyata hasilnya seperti ini. Kalian bisa lihat sendiri. Kalau yang serum foundation itu ternyata lebih oily dibandingkan yang dewy cushion. Sebenarnya dulu aku pernah ngetes yang dewy cushion dan aku lumayan lama makainya, dan dia memang awet banget sih. Tapi untuk yang serum foundation ini ternyata nggak terlalu bisa menahan minyak dengan baik. Padahal diklaimnya itu dia bisa tahan sampai 12 jam. Hari ini sebenarnya aku nggak yang terlalu panas-panasan banget, karena tadi kayak cuman ke mall sebentar doang untuk makan, habis itu pulang lagi. Menurut aku untuk klaimnya yang tahan sampai 12 jam aku kurang setuju. Jadi kalau kalian tanya foundation ini recommended atau enggak, menurut aku kalau kalian cari foundation yang coveragenya lumayan bagus, terus finishnya matte, terus nggak butuh yang terlalu tahan lama banget, dan pengen cobain foundation dengan harga affordable, kalian boleh banget cobain yang dari Pixi ini. Tapi kalau kalian pengen yang finishnya tuh lebih ke dewy dengan coverage yang medium juga, terus lebih tahan lama, dan kalian tuh butuh packaging yang lebih praktis karena ini bentuknya cushion. Tambah lagi kalau skin tone kalian itu lebih terang dari aku, nah kalian better pilih yang Pixi Make It Glow Dewy Cushion. Nah kalau kalian tanya sama aku lebih pilih yang mana? Aku akan lebih memilih
Pixi Make It Glow Dewy Cushion. Dan ini setahu aku lagi promo, jadi 125.000 udah dapat cushionnya plus refillnya. Nah kalau kalian sendiri setelah lihat review ini lebih pilih yang mana? Cushionnya atau foundationnya? Komen di bawah ya. Oke guys, sekian dulu untuk review aku kali ini. Semoga apa yang aku sampaikan ini bisa membantu dan bisa memberikan informasi lebih buat teman-teman semua. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa untuk klik like di bawah dan juga subscribe channel ini kalau belum. Dan jangan lupa juga untuk nyalain notification bell-nya supaya nggak ketinggalan video baru dari aku. Kalau kalian pengen tahu gimana caranya aku dapetin makeup look ini, kalian bisa langsung cus aja ke Instagram aku karena di sana juga banyak mini makeup tutorial yang lainnya. Jadi jangan lupa untuk di-follow ya. Oke guys, that's all. Thank you for watching and see you on my next video. Bye!